Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari Ramadan, kita masih melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya. Konten kita hari ini membahas tentang semangat dan peluang timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini kita membahas tentang sepak terjang. Skuad Garuda di sepak bola di kancah dunia. Terkadang teman-teman kita menyaksikan sepak bola tapi nggak tahu ini sepak bola apa, ini tujuannya kemana. Nah, yang seperti itu, ini yang kita bahas hari ini. Kadang-kadang ini menyaksikan sepak bola tapi kita nggak bertanya ini apa, sepak bola apa. Yang kita tahu biasanya kalau pas lagi ada event seperti SEA Games, Asian Games, Olimpik, atau Piala Dunia. Kalaupun yang terjadi dengan friendly match atau pertandingan persahabatan, kita nggak bakal tanya-tanya ini siapa, gimana, bagaimana. Yang kita tahu ini apa. Harusnya kita tahu lebih banyak informasinya seperti apa dan mau kemana. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh teman-teman ataupun kita merilis lagi informasi tentang kans dan peluang Indonesia untuk bisa lolos di Piala Dunia 2026 nanti. Dalam skuad timnas Indonesia sudah banyak darah-darah dari dataran Eropa. Jadi naturalisasi terus dilaksanakan sama Sintayong dan direstui oleh Pak Erick Thohir. Terbilang seperti Ragnar Oratmangun, Tom Haye yang baru-baru ya. Yang sebelumnya itu banyak kan, ada Bagot, Sandy Walsh, Stroik, dan lainnya. Dan mereka itu berdarah Indonesia sebenarnya, berdarah keturunan Indonesia dinaturalisasi. Makanya komentar pemain-pemain Vietnam kemarin agak sedikit ini ya, ngeselin. Ini kita sebenarnya menghadapi timnas Indonesia atau tim dari daratan Eropa, dari Belanda, seperti itu ucap salah seorang pemain Vietnam. Nah, Piala Dunia 2026 sebagai informasi teman-teman yang belum tahu akan dilaksanakan di 3 negara nih, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Piala Dunia kali ini berbeda dengan Piala Dunia edisi sebelumnya karena Piala Dunia 2026 nanti akan merangkul 48 negara peserta, sementara Piala Dunia sebelumnya ya sekitar 32 negara dibagi di 16 grup. Nah, peluang Indonesia kali ini akan dibahas oleh teman dari support medianya, lihat di deskripsi. Nah, itu akan dibahas di sini. Kita akan menyimak seperti apa peluang Indonesia setelah menghadapi Vietnam kemarin, karena hari Selasa besok tanggal 26 akan bertandang ke Vietnam. Stadion Nasional di Hanoi akan menjadi saksi sejarah juga ketika timnas Indonesia, ya kita mendoakan untuk bisa menghajar Vietnam seperti yang terjadi di 2004 ketika itu Indonesia menang dengan 3-0. Tanpa lama-lama lagi, tanpa banyak basa-basi, ini puasa kalau semakin banyak ngomong. Sebenarnya kalau ini kita bisa membahas juga, tapi kita merilis saja dan mendokes dari media lainnya. Mari kita saksikan penjelasan tentang peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mari kita simak. Ada perubahan komposisi keikutsertaan Piala Dunia 2026. Dari yang tadinya 32 negara, sekarang diperbanyak menjadi 48 negara. Untuk kuota Asia, dari yang kuotanya 4,5
menjadi 8,5. Bagaimana tahapan proses menuju Piala Dunia zona Asia? Apakah Indonesia punya kans ke sana? Kita coba bahas lebih dalam pada video ini. Pertama, putaran pertama, 20 negara ranking terbawah di Asia itu melakukan playoff, dan Indonesia sudah melakukan itu melawan Brunei dan kita menang, sehingga kita masuk ke putaran kedua. Putaran kedua ini terdiri dari 26 peringkat terbaik di Asia ditambah 10 negara yang menang playoff di putaran pertama. Jadi total ada 36 negara. 36 negara ini dibagi 9 grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 negara. Indonesia berada satu grup dengan Irak, Filipina, dan Vietnam. Kita asumsikan bahwa Indonesia akan bisa mengatasi Vietnam di Gelora Bung Karno, terus kemudian seri atau bahkan mencuri poin, ataupun kalau kalah melawan Vietnam di kandangnya Vietnam, poin Indonesia akan 4, terus kemudian melawan Filipina di Gelora Bung Karno juga mendapatkan 3 poin, berarti poinnya menjadi 7. Kalau kalah dengan Irak lagi di Gelora Bung Karno, ya poinnya 7. Tapi dengan catatan ini, menariknya nanti adalah head to head antara Vietnam dengan Indonesia. Jika saling mengalahkan, maka selisih gol. Akan tetapi jika Indonesia bisa mencuri poin di Gelora Bung Karno 3 angka dan 1 poin di Vietnam, maka head to headnya menang Indonesia, sehingga otomatis Indonesia akan menjadi runner up mendampingi Irak. Jika itu terjadi, maka bersama 18 klub lainnya, 18 negara lainnya, itu akan dibagi 3 grup di putaran ketiga, ya. Kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia terdiri dari 18 negara. 18 negara ini dibagi 3 grup. Masing-masing grup terdiri dari 6 negara. Oke. 6 negara ini nanti dicari juara grup dan runner up grup untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Jadi ada 6 tiket di putaran ketiga ini yang bisa diperebutkan dari jatah 8 tiket plus 1. Oke. Nah, kalau Indonesia taruhlah di putaran ketiga tidak bisa menjadi juara grup dan runner up, maka sebenarnya masih ada peluang. Peluangnya ada di putaran keempat. Ya, putaran keempat ini nanti akan diambil peringkat ketiga dan peringkat keempat. Berarti ada 6 negara. 6 negara ini nanti akan dibentuk 2 grup. Ya. Siapa juaranya? Itu nanti akan mendapatkan 2 tiket lolos ke Piala Dunia, menyusul 6 tiket yang ada di putaran ketiga. 8 tiket sudah di putaran keempat. Jika Indonesia masih belum punya kesempatan untuk menjadi juara grup di 2 grup ini tadi, maka masih ada 1 peluang. Runner up terbaik itu nanti akan saling berhadapan, kandang tandang. Jika Indonesia bisa memenangkan itu, maka Indonesia bisa melakukan playoff interkontinental atau dengan benua lain, bisa jadi Amerika Latin, Afrika, ya, atau Eropa. Dan jika ini terjadi, maka
ya 1 tiket akan didapatkan. Itu kira-kira perjalanan Indonesia atau regulasi menuju Piala Dunia 2026. Jadi perjalanannya panjang. Kalkulasinya, ya kalau kita melihat sekali lagi backgroundnya adalah Piala Asia. Jika melihat Piala Asia kemarin, Indonesia masuk 16 besar. 16 besar, sementara di putaran ketiga nanti yang diambil adalah 8 besar. Harapan kita dan lawan kita adalah Vietnam, negara Asia Tenggara yang kita sudah sering bertemu dan hafal bentuk permainannya. Dengan ada perubahan-perubahan timnas melalui program naturalisasi, harapan kita bisa mengatasi Vietnam dan mengambil poin melawan Filipina. Dengan begitu kita akan lompat ke putaran ketiga. Asumsi kita sudah masuk di putaran ketiga. Berarti ada 18 negara yang sudah menanti kita, atau 17 negara, karena kan putaran ketiga terdiri dari 18 negara. Ada 17 negara yang lain sudah menanti. Nama-nama besar yang ada di Piala Asia kemarin, saya pikir tidak terlalu banyak berubah di 16 besar, yaitu itu saja. Dengan melihat 16 besar melawan Australia kemarin, ya kita empot-empotan, mental kita belum berada di sana. Akan tetapi yang menarik adalah di putaran ketiga ini kan bukan sistem gugur, melainkan kompetisi penuh, kandang tandang. Nah, kandang tandang ini ada faktor, ya ini berlaku bagi semua negara yang mengikuti. Ada faktor tuan rumah yang nanti bisa mendongkrak kita punya energi lebih sebenarnya. Jika itu terjadi, maka ya kalau tidak bisa juara grup dan runner up di putaran ketiga, harapannya di putaran keempat. Ya, di putaran keempat itu nanti kita ada potensi sebenarnya ketika peringkat ketiga. Di putaran ketiga kita bisa masuk ke peringkat ketiga atau peringkat keempat, itu nanti masuk di 2 grup di putaran keempat, dan ini ada potensinya sebenarnya di sini. Akan tetapi kalau sampai putaran 5 ini malah sebenarnya yang beresiko, karena satu, runner up-nya saling berhadapan, setelah menang masih playoff dengan interkontinental atau benua lain. Di sini nanti yang ya kita tidak tahu kita akan mendapatkan lawan siapa, barangkali di Amerika Latin yang negara-negara besar, atau lawan tim-tim Afrika yang notabene ya tradisinya tim-tim kuat gitu. Jadi harapan terbesar sebenarnya yang realistis adalah di putaran keempat, dengan catatan putaran kedua ini kita lolos. Dan jika itu terjadi, maka ya ini sejarah baru lagi buat timnas Indonesia. Makanya itu kenapa PSSI dan Sintayong terus melanjutkan program naturalisasi demi prestasi timnas Indonesia. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa sih selalu muji-muji Sintayong, selalu muji-muji Erick Thohir? Ya itu yang saya rasakan sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Saya melihat Sintayong bekerja, PSSI bekerja, melalui keputusan-keputusan dan pilihan-pilihannya. Pak Erick Thohir juga menunjukkan keinginannya, kemauannya agar sepak bola Indonesia bisa terbang tinggi, dan itu proses semua dijalani. Jadi itu kata kuncinya sebenarnya di putaran kedua ini. Putaran 2 ini lolos, maka potensi untuk Indonesia ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Kita nantikan update dari timnas Indonesia ke depannya, ya, dan kita nanti akan bahas lebih detail mengenai peluang terutama saat melawan Vietnam 21 Maret nanti dan 26 Maret. Semoga saja kita
tetap bisa mendapatkan poin sempurna, sehingga kans kita menjadi runner up sangat terbuka. Dan jika itu terjadi, maka harapan kita menonton timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia sangat terbuka. Nah, demikian kan perjalanan timnas Indonesia masih begitu banyak dan masih ada 3 putaran lagi. Setelah itu akan tampil di final 2026. Kita berharap putaran selanjutnya skuad timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Kita berharap dan berdoa semoga pada pertandingan kedua di Stadion Nasional Hanoi, Vietnam nanti Indonesia paling tidak meraih angka kalau minimal bermain seri, tapi kita berharap menang di sana. Biar ada peluang untuk lolos ke fase dan putaran berikutnya. Demikian informasi di Ramadan kali ini. Informasi semangat dan semoga menjadi apa ya ya masukan buat kita semua bahwa ternyata di Ramadan puasa juga mendapat informasi tentang bola. Channel Deddy Sapa Teman, terima kasih sudah menyimak konten singkat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Semangat.